Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon, everybody. Are you feeling good today? Well, I hope that you are all in the very good condition. I want to ask you something. Do you know this? Okay. Yes, it is an apple. Do you like it? Well, I like it. I like apples. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai like and dislike. Okay, like and dislike. Do you know, like, when someone asks you to give like on their Facebook status, for example, ya kan? Jadi kalau kata like sendiri ini kan kalian sudah kenal. Like dong. Kalau bikin status di Facebook misalnya, ya posting gambar, minta like-nya dong. Nah, like di sini artinya menyukai. Nah, the opposite of like is dislike. Okay, lawan dari like adalah dislike. Nah, bagaimana kita menyatakan ketika kita menyukai sesuatu atau ketika kita tidak menyukai sesuatu? Oke, nah saya akan coba tampilkan slide-nya agar kita bisa sama-sama latihan. Okay, the first that you have to know the objectives of our topic today, that at the end of the class, students will be able, you are expected to be able to use like and dislike expressions, express your likes and dislike correctly, express the like and dislike of others, and express reason why do you like something. Okay, now we go to the first material here. These words, these words are used to express that you like or don't like something. Jadi ada kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kesukaan atau ketidaksukaan kita terhadap sesuatu. Kita lihat contoh yang pertama di sini adalah I like studying. Okay, I like studying. Ya, kita lihat ada kata like. Like. Jika kita ubah ke dalam bahasa Indonesia, makanya menjadi saya menyukai belajar atau saya suka belajar. Okay? I like studying. Lalu yang kedua, kita menyatakan ketidaksukaan dengan menggunakan verb hate. Okay? I hate running. I hate running. Okay? Nah, jadi kita lihat di sini ada untuk menyatakan like bisa kita menggunakan kata like itu sendiri, verb like, atau kita untuk menyatakan dislike kita menggunakan dislike, hate. Nah, ada kata lain selain ini tentu saja banyak ya, banyak kata yang bisa kita gunakan untuk menyatakan like and dislike. Okay, now let's see the expression that we can use to express like and our dislikes. Ya, yang pertama kita boleh menggunakan I love. I love. Ya, I love ini tinggal ditambahkan dengan apa di belakangnya. Kalau tadi misalnya apple sebagai objeknya, I love apples. Okay. I love apples. Ya, lalu ada kata I really like. I really like. Ya, kalau kita contohkan tadi, I really like apples. I really like apples. Okay. Atau I like saja. Okay. I like. Ya, seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya. Jadi kalau like itu pada tingkatan suka yang biasa saja, ya, really like itu sangat suka. Ya, I love berarti sudah sampai taraf cinta ya. Okay. Tapi kan cinta bukan hanya ke orang saja ceritanya. Ya, untuk menyatakan dislike atau ketidaksukaan kita boleh menggunakan tadi ya I hate, okay, atau kemudian I don't mind, okay, atau I don't like. Menggunakan I hate dan I don't like, saya kira ini Anda sudah pernah melakukan. Tapi kalau I don't mind itu seperti apa? Jadi I don't mind ini lebih ke
bukan benci, tapi biasa saja gitu. Dalam taraf sebenarnya kalau tidak dilakukan atau tidak, misalnya apel ya. Kalau kalian mengatakan I don't mind eating apple, gitu. Mungkin dimaknakan saya tidak apa-apa sih makan apel, okay? Tetapi ketika kita berkata demikian, berarti kan sebenarnya ada rasa tidak suka, tapi tidak ingin ditunjukkan dengan jelas. Hanya memang itu menyatakan ketidaksukaan. Ya, but that's fine. I mean, ketika kalian tidak menyukai sesuatu, tapi masih oke lah. Gitu. So you use I don't mind. Oke, kita lihat dalam bentuk contoh kalimat selanjutnya. Ya, here we love. Ya, kita contohkan. Nah, jika diikuti kata yang tadi ini love, like, hate, I don't like, kemudian I really like misalnya, maka kalau kita menggunakan verb lagi di belakangnya atau kata kerja, maka kata kerjanya dalam bentuk gerund, ya, menggunakan ing di belakang. Jadi misalnya kata kerjanya read menjadi reading, ya, cook menjadi cooking, eat menjadi eating, run menjadi running. Ya, jadi depannya sudah ada verb love atau verb like, ya, maka kita untuk kata kerja selanjutnya yang kita gunakan dalam bentuk ing. Ya, contohnya di sini we love reading, we love reading, we love cooking, we love cooking. Oke, bisa mencobanya. Gunakan kata kerja atau verb apapun yang kalian ingin pakai untuk mengekspresikan apa yang kalian suka dan tidak suka. Oke, kita lihat lagi. Ketika kita menambahkan kata benda atau noun di belakang kata really, like, love, atau like itu sendiri, tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Langsung bendanya saja. Oke, contohnya di sini, I like nurses. I like nurses. I really like nurses. I really like healthy food. I really like healthy food. Oke, jadi healthy food itu makanan sehat. Oke, apalagi anak-anak public health faculty ini harus suka dong makanan sehat. Jadi bedanya itu tadi ya, kalau diikuti dengan verb, maka verbnya dalam bentuk ing atau ditambahkan ing atau disebutnya gerund. Jika jika langsung noun, maka tidak ada penambahan apa-apa. Langsung saja kita taruh. Ya, I like apple. I like eating apples. That's two different things. Okay. Here, I like jogging. I like jogging. I like strawberries. Yeah, you can see the difference, right? Ya, bisa lihat kalau jog, lari-lari itu kita menggunakan ing karena dia adalah verb, ya. Sedangkan strawberries itu kita langsung saja. Okay. Now, I don't mind soccer. Yeah, I don't mind soccer. I don't mind cleaning. I don't mind cleaning. Now, di sini menggunakan I don't mind, ya, itu harus dengan aktivitas, ya, atau dengan hal-hal selain orang. Jadi kita tidak bisa mengatakan I don't mind him atau I don't mind Aisyah, ya, no, we cannot say that. Jadi I don't mind soccer, I don't mind cleaning. Jadi ini bentuk ketidaksukaan, ya. Saya tidak begitu suka, atau saya, well, it's okay, tapi saya tidak begitu suka sepak bola. Oke, kita lanjutkan. Now, I don't like littering. I don't like littering. Do you know what is littering? Yeah, this is what you always do. I mean, we always do. Well, I hope we will stop doing it. Yes, littering, litter, itu membuang sampah sembarangan. Well, this is something that you should not do.
Yeah, especially when you are students from public health faculty, you know that littering is not a good thing. So you should say, I don't like littering. I don't like littering. Okay, now onions. I don't like onions. Well, some of you maybe don't like onions, ya. Ada yang tidak suka makan bawang. Maka you can say, I don't like onions. Ya, kita lanjutkan. I hate sodas. I hate soda. Okay? Atau I hate cold weather. I hate cold weather. Ya, jadi kalau tidak suka boleh pakai I hate. Now, you need to practice. Ya, practice. You can see the picture. Ya, lihat gambar yang ada di sini. Ya, kita baca sama-sama yuk. Andy loves water, really likes being out there, really likes sports, hates towns and cities, and doesn't like loud music. Okay, that's Andy. Ya, jadi Andi ini ada di gambar nih, sangat suka air, sangat suka berada di luar rumah, sangat suka olahraga, tidak suka kota, berarti tidak suka keramaian ya, tidak suka musik yang terlalu keras. That's Andi. Now let's Sinta. Let's say Sinta. How about Sinta? Sinta loves spending money. You know, spending money. Ya, uang jangan dihabiskan dong, dimanfaatkan. Okay. Sinta loves spending money, doesn't like being outdoors, hates doing housework, but doesn't mind cooking. Okay. Likes dancing, but hates sports. Okay. Sinta loves spending money, doesn't like being outdoors, hates doing housework, but doesn't mind cooking. Like dancing but hates sports. Ya, jadi kira-kira apa nih yang paling disukai Sinta? Ya, nah jadi coba sudah membaca ini baik-baik ya, sudah memahami Andy loves water. Now let's see menjadi karakter manakah kalimat-kalimat yang berikutnya, Andy or Sinta ya. Now, who likes playing soccer? Who likes playing soccer? Okay, the second, who likes shopping? Okay, who likes swimming? Okay, who likes jogging? Who likes eating in restaurants? Who likes going to the gym? Who likes going to rock concerts? Ya, ini tinggal kalian jawab sesuai dengan teks yang sebelumnya, ya, keterangan sebelumnya mengenai Andi dan Sinta. Jadi kalau kita bertanya, ini akan menjadi tugas kalian ya, yang akan kalian upload. Saya lanjutkan, jika kita ingin bertanya mengenai siapa yang tidak menyukai apa misalnya, nah kita boleh menggunakan who hates, who likes ya, siapa yang menyukai ini, siapa yang menyukai itu, kita boleh berkata who likes. Ya, misalnya in your class I ask you ya, who likes apple? Okay, then you may raise your hand and say I like apple. Who hates banana? Siapa yang tidak suka pisang? I don't like banana. Ya, jadi ini boleh dipertanyakan demikian. Nah, ini contoh cara menjawabnya ya. Andy really likes playing soccer. So the first question, yeah, who likes playing soccer? Then the answer will be Andy really likes playing soccer. Okay. So now it's your turn. Yeah, you will do all the question
From shopping, swimming, jogging, eating restaurant, going to the gym, going to the rock concert, and you answer like this ya. Jadi silakan kerjakan jawab untuk pertanyaan yang selanjutnya setelah who likes playing soccer ya. Lalu jawabnya seperti ini modelnya. Oke. Nah, sekarang saya tambahkan sedikit bagaimana jika kalian ingin teman kalian menyukai sesuatu atau tidak gitu ya, bagaimana bentuk pertanyaannya? Kita bisa bertanya seperti ini, do you like apples? Do you like apples? Oke. Nah, untuk pertanyaan yang dimulai dengan do atau does ya, ini kalian akan menjawab dengan yes or no. Saya coba contohkan kalimatnya, kita coba buat di screen ya. Ya, saya buat pertanyaan ya. Kalian mau bertanya ke teman yang ada di depan Anda boleh berkata, do you like movies, for example? Okay, do you like movies? So if the question is in this kind of sentence, ya, maka kalian boleh menjawab dengan yes, I do, ya, if you like it, atau no, I do not, if you do not like it. Ya, no, I don't, atau no, I do not like it. Ya, jadi do you like movies? Yes, I do. Ya, atau no, I don't. Oke, lalu bagaimana kalau kita bertanya tentang teman kita, maka kita boleh mengatakan bertanya diubah ya, temannya ada berapa, begitu satu orang kita boleh pakai does she, ya, ingat ya, kalau she untuk kita bertanya tentang perempuan satu orang tunggal, kalau he tentang laki-laki ya, does she like swimming? Oke, maka di sini akan menjadi jawabannya adalah yes, she does. Ya, if she does not, then no, she does not. Atau no, she doesn't. Ya, ini singkatnya. Sorry. Ya, jadi kita harus bisa mempraktekkan ini ya. Nanti coba bertanya ke temannya, do you like English? No, I don't. It's too hard. Oke. Nah, sekarang alasan mengapa ya. Misalnya setelah bertanya kalian mengatakan, do you like movies? Yes, I do. Then your friends will ask, why? Okay, why? Do you know what is why? Yes, why itu kenapa? Why do you like movies? Oke, nah saya coba contohkan di sini. Oke, kita lihat di sini. Jika sudah ada pertanyaan ya, ada yang bertanya. Misalnya di sini Andi ask Sinta, do you like movies? Okay, do you like movies? Nah, Sinta menjawab, yes I do. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya Andi ingin bertanya kenapa? Oke, kita boleh seperti ini. Kita menggunakan kata why. Ya, why. Lalu why ini berarti bertanya tentang alasan. Why do you like movies? Oke, why do you like movies? Oke, Sintanya boleh menjawab. Oke, nah kalian coba pikirkan kira-kira Sinta suka filmnya kenapa gitu. Kenapa suka nonton filmnya? Ya, why do you like movies? Oke, kita menggunakan kata because. Okay, because. Ya, because ini artinya karena, berarti kita akan menyampaikan alasan. Because movies are fun, for example. Okay, because movies are fun.
Nah, jadi Sintanya memberi alasan karena filmnya itu menyenangkan gitu. Nah, jadi sekarang Anda bisa bertanya kepada teman, membuat alasan, ya, membuat alasan mengapa. Oke. Nah, kalau bertanyanya kepada orang lain, ini kan bertanya, misalnya Anda berdua sama teman Anda, nah, bentuknya seperti ini. Lalu kalau bertanya tentang orang lain, ya kita boleh menggunakan does she. Ya. Oke, saya coba tampilkan di sini ya. Nah, ini kita ganti. Misalnya Andi bertanya tentang orang ketiga yang tidak ada di antara Andi dan Sinta. Maka Andi boleh mengatakan does Anton. Ya. Oke, seperti ini tampilnya. Does Anton like movies? Oke. Lalu jawabannya misalnya no. Oke ya. He does not. Why? Oke, ini boleh gini kalau mau dimasukkan semua. Why he does not like movies? Ya. Why? Atau bila saya ini pakai seperti ini saja dulu. Why? Because he doesn't like apa misalnya? She doesn't like stay in front of monitor for more than 15 minutes, for example. Ya, jadi ditanya si Sintanya, kenapa Andinya tidak suka nonton film? Because he doesn't like to stay in front of monitor for more than 15 minutes. Dia tidak suka duduk di depan komputer lebih dari 15 menit. That's the reason. Oke, nah, jadi inilah cara kita mengungkapkan suka tidak suka atau bagaimana kita mengatakan ketidaksukaan orang lain. Oke, ini mudah-mudahan bisa ya, bisa terbantu. So tugas Anda yang pertama tadi adalah mencoba menjawab pertanyaan. Oke, mencoba menjawab pertanyaan yang ada di sini tadi ya. Who likes playing soccer? Who likes shopping? Who likes swimming? Who likes jogging? Okay, and then silahkan untuk tugas yang kedua adalah Anda melakukannya berpasangan. Oke, saya akan berikan tugasnya di Spada untuk keterangan yang lebih detail. Oke, jadi ada dua yang Anda lakukan adalah tugas individu dan tugas kelompok. Ya, saya kira untuk hari ini materinya sekian dari saya. If there are things that you don't understand, you may ask me through WhatsApp or comment under this video. Okay, thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.